Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Ya, pada hari ini Ibu ingin mengajak kalian berbicara tentang memilih profesi dengan cara smart. Bimbingan kali ini adalah bimbingan dalam bidang karir. Dan tugas perkembangan yang ingin dicapai adalah kematangan dalam pilihan karir. Adapun tujuan layanan adalah siswa dapat memahami tentang pentingnya suatu profesi serta mampu memilih dan menentukan jenis profesi dengan smart. Baik, anakku sekalian, tentunya kalian masih ingat saat kecil seringkali kalian ditanya oleh ayah ibu kalian, oleh guru kalian atau orang-orang sekitar kalian tentang cita-cita. Dan umumnya saat itu kalian menjawab ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi pilot, dan sebagainya. Setelah remaja, kalian mulai memiliki idola. Dan umumnya pada usia-usia kalian akan berorientasi kepada si idola tersebut. Tergantung siapa yang kalian idolakan. Misalnya artis, maka kalian cenderung memiliki keinginan untuk menjadi seorang artis. Ketika idola kalian adalah seorang politisi, kalian ingin menjadi seperti mereka. Dan seiring perjalanan waktu, akhirnya cita-cita kalian mulai berubah lagi. Seiring dengan kedewasaan yang kalian miliki, kemudian wawasan kalian miliki, akhirnya kalian akan mulai melihat fakta-fakta yang ada. Maka dalam memilih profesi, akhirnya lebih berdasarkan fakta-fakta yang ada. Misalnya, bakat yang dimiliki, kesempatan yang ada, lowongan kerja yang tersedia, dan sebagainya. Nah, dari uraian ini menunjukkan bahwa bertambahnya umur dan pengalaman membuat kalian nanti akan memilih profesi dengan lebih smart atau cerdas. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, kita akan melihat apa itu profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin, artinya profesio, yang mempunyai dua definisi, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas, menjadi sebuah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut untuk melakukan norma-norma sosial dengan baik. Ya, profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Misalnya, seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi tersebut untuk terus memperbarui keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi. Oke, sekarang kalian sudah mulai mengerti apa itu yang dimaksud dengan profesi, ya. Baik, sekarang Ibu ingin menyampaikan bahwa untuk mengatakan sebuah profesi itu, maka kalian harus juga melihat memahami ciri-cirinya. Memiliki keterampilan berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut. Yang kedua, asosiasi profesional. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya. Misalnya guru, ada IGI, Ikatan Guru Indonesia. Kemudian pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya akan memerlukan pendidikan yang lama dan jenjang pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, ada uji kompetensi. Keempat, pelatihan institusional. Kemudian yang keenam, lisensi. Kemudian otonomi kerja, ada memiliki kode etik. Kemudian ada memiliki kemampuan mengatur diri, layanan publik, dan status dengan imbalan yang tinggi. Kemudian kita akan melangkah pada pengertian tentang smart. Apa yang dimaksud dengan smart?
SMART itu sebutan singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, dan Reality Based. Baik, kita akan lihat satu persatu. Yang dimaksud dengan spesifik. Spesifik maksudnya adalah khusus. Adalah dalam bentuk menentukan sesuatu yang harus jelas, dalam arti tujuan yang ingin dicapai jelas dan tidak meragukan. Yang kedua, measurable artinya terukur. Jadi dalam menentukan tujuan hidup harus dapat diukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pertimbangan baik buruk, tingkat kemudahan dan kesukaran serta pertimbangan-pertimbangan yang dapat diukur. Berikutnya, achievable artinya dapat dicapai. Dalam menentukan tujuan harus dipertimbangkan ketercapaiannya sesuai dengan kesempatan dan kemampuan. Kemudian reality based artinya berdasarkan realita. Maksudnya dalam menentukan tujuan hidup jangan muluk-muluk atau berlebih-lebihan, tetapi yang realistis saja. Yang terakhir adalah time based artinya ada batas waktunya. Maksudnya dalam menentukan tujuan hidup harus menentukan batas waktu kapan tujuan itu ingin dicapai, karena dengan target waktu akan membuat seseorang bersungguh-sungguh. Nah, kalian sekarang sudah tahu ya pentingnya menentukan profesi dengan SMART. Ya, memilih profesi memang tidaklah mudah, apalagi saat ini kalian masih sekolah. Kalian di usia sekolah belum dapat secara pasti menentukan pilihan hati. Biasanya masih berubah-ubah. Namun demikian tidak ada salahnya kan belajar memilih profesi sejak dini, karena profesi akan membantu kita memilih jurusan saat kuliah. Ya, jadi sekarang bagaimana memilih profesi dengan cara SMART? Yang pertama, tentukan profesi kalian secara spesifik. Artinya, tentukan profesi yang dicita-citakan secara jelas dan profesi itu meyakinkan. Yang kedua, measurable. Dalam memilih profesi, pilihlah profesi yang bisa diukur, baik buruknya, kemudahan dan kesukaran yang ada untuk mendapatkan profesi tersebut. Yang ketiga, achievable. Pilihlah profesi yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesempatan yang ada. Misalnya, kemampuan kita di bidang seni. Jangan memilih profesi untuk menjadi dokter, atau kita punya bakat public speaking, tetapi kita kuliah kedokteran. Sementara tawaran yang ada adalah menjadi pembaca berita televisi, maka kita harus lebih mengutamakan bakat dan kesempatan dibandingkan pendidikan. Yang keempat, reality based. Dalam memilih profesi harus realistis, tidak boleh muluk-muluk. Walaupun cita-cita boleh setinggi langit, tetapi tetap aja kita harus berpijak pada kenyataan yang ada. Yang kelima, time based. Artinya, dalam memilih profesi harus memiliki target waktu. Adanya target waktu membuat kita serius, bersungguh-sungguh dan dalam mencapai profesi yang kita inginkan. Nah, yang terakhir ada catatan perhatian dari Ibu buat kalian semua. Pilihlah karir sesuai dengan passion yang kalian miliki. Masih ingat, passion adalah gabungan antara bakat dan minat kalian. Kenapa perlu memperhatikan passion? Karena apapun pekerjaan kalian, kalau kalian lakukan sesuai dengan minat dan bakat kalian atau passion kalian, maka pekerjaan itu akan kalian lakukan dengan perasaan senang, happy, enjoy, dan kalian mempunyai kemampuan problem solving yang tinggi. Ketika mendapat masalah, kalian akan dengan semangat untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Dengan demikian, kalian akan menjadi profesional di bidang pekerjaan yang kalian tekuni. Nah, demikian materi Ibu hari ini. Silakan kalian bisa mengaplikasikannya untuk diri kalian masing-masing. Mulai sekarang belajarlah berpikir ke depan, menentukan kira-kira profesi apa yang ingin kalian tekuni dengan cara yang Ibu sampaikan tadi, dengan cara SMART, specific, measurable, achievable, reality based, dan time based. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.